Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya ya seorang Luhut buka suara soal Pak Purbaya ya yang kemudian menolak membayar hutang-hutang kereta cepat untuk ya menggunakan APBN. Woi. Dan Luhut mengatakan bahwa siapa yang minta APBN? Siapa yang minta? Aduh, kok ngeles. Ini nampaknya kok ada yang ngeles begitu kan ya? Aku ada yang ngeles. Ada apa, Bro? Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya. Dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Berarti pakai dividen, Opung? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Ya, sudah tahu masyarakat Indonesia itu memang ini adalah dulu begitu kan ya. Yang melakukan itu adalah Luhut dengan ya Jokowi, dengan ide-ide Jokowi dan sebagainya. Luhut ya menjawab soal Purbaya, soal utang kereta cepat. Luhut mengatakan tak ada yang pernah meminta APBN. Ya, kata netizen, weh, jangan-jangan ngeles ini, Bro. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos, ya, ngeri-ngeri sedap. Dan tidak hanya itu begitu, ya. Bos Danantara, ya, si Pak Rosan juga, ya, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi mendalam terkait dengan ya PT Kereta Cepat Jakarta Jakarta Cina, ya. Ini menunjukkan mungkin ada negosiasi begitu kan ya, yang harus dibayarkan kepada Cina berapa begitu. Ini salah satu yang kemudian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Pak Rosan begitu untuk menunjukkan bahwa apakah ini nanti benar-benar ada kesepakatan tertentu begitu. Tapi saya rasa nampaknya agak sulit ya orang-orang Cina di situ untuk menerima ini semua begitu. Nah, Luhut ini nampaknya begitu kan, nampaknya sudah mulai bersuara karena sudah tahu posisinya bahwa dirinya yang menjadi pelapor dulu begitu bagaimana di kereta cepat begitu kan ya, dan sehingga ada adil bersama dengan Cina begitu. Nah, dan saya kira per tahun itu kerugian negara hampir berapa triliun lebih begitu kan. Ini menandakan sampai sekarang ya untuk mencari solusinya masih belum ketemu. Walaupun Pak Luhut mengatakan sebentar lagi ada Kapres yang kemudian dikeluarkan ya, atau misalnya Danantara yang ditunjuk ya, pada kenyataannya ya ujung-ujungnya ya kalau Kapres itu muncul ya ujung-ujungnya nanti bisa saja APBN lagi begitu. Sedangkan APBN ini digunakan begitu ketika ya masyarakat, infrastruktur yang ada yang lainnya begitu di berbagai daerah digunakan seperti itu begitu. Mereka ngotot aja. Pak, tadi Pak, posisi Bapak Push. Ada pembahasan tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum tegas sih seperti yang Bapak harapkan itu. Mereka ngotot aja. Pak, posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung dari... Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan 90 triliun, 80 triliun, sampai 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat dikritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia setuju. Terus mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah. Tapi nanti kita lihat hasil seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden. Sehingga ini ada nuansa-nuansa apa begitu. Walaupun Pak Purbaya sekarang sudah mulai agak goyah begitu kan ya dengan
dengan pernyataan-pernyataannya, karena mungkin sudah bisa ketebak dan ngotot sekali begitu nanti ya ketika Pak Purbaya misalnya muncul kapres bahwa sekian persen APBN yang dikeluarkan harus membayar kereta cepat misalnya, maka ini tidak bisa mengelak lagi karena ini perintah dari seorang Presiden Prabowo begitu kan ya. Makanya ini kan akan ada kapres dan sebagainya begitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ya, apakah sekuat ini Pak Purbaya? Saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau bersama dengan rakyat ya boleh-boleh aja begitu. Tapi banyak netizen yang mengatakan begitu kan ya. Begini, ini salah satu komentar dari netizen mengatakan begini. Nih, Luhut mulai ngeles. Orang ini paling bertanggung jawab kerugian kereta cepat hush ya setelah Jokowi. Memang ya harus bertanggung jawab. Muncul begitu kepada publik hari ini begitu kan ya. Ya makanya pembiayaan utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini, KCJB ini atau HUS ini menjadi sorotan sejumlah pihak ya. Beberapa belakangan hari ini begitu menyusul proses restrukturasi begitu kan ya hutang hingga pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya yang menolak ya untuk menggunakan APBN untuk digunakan bayar kereta cepat. Ya, menyangkut hal ini ya Ketua Dewan Ekonomi atau DEN ini ya Pak Luhut ya mengaku bahwa heran dengan hura-hara tentang pembiayaan itu. Padahal katanya begitu kan ya kereta cepat tidak minta dibebankan kepada APBN. Ya kita tunggu saja apakah ini dibebankan kepada APBN. Kapresnya ini bunyinya gimana nanti begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap ini. Makanya tidak heran ketika sekarang ini Pak Purbaya sudah mulai bersuara. Terus kemudian masyarakat sudah mulai bersuara dan sebagainya begitu. Ini salah satu kutipannya. Menteri Keuangan Pak Purbaya Sadewa menolak usulan Badan Pengelola Investasi Danantara agar utang proyek kereta cepat HUS dibiayai ya digunakan untuk APBN. Padahal kita tahu Danantara itu per tahun bisa menghasilkan 80.000 triliun begitu kan ya. Kalau sudah 80.000 triliun maka kemudian ini akan menjadi cikal bakal kekuatan. Ya kalau ini dimanfaatkan betul bisa gampang begitu kan ya untuk membayar kereta cepat itu begitu. Tapi nampaknya Pak Purbaya ogah-ogahan untuk saat ini begitu. Lama-lama begitu kan, lama-lama pecah kongsi ini begitu. Makanya Pak Purbaya ini dalam pertemuan dengan Wisma Danantara pada hari Rabu ya tadi begitu kan ya Pak Purbaya menyebutkan pihak Danantara tetap ngotot meski telah dimintai yang mencari skema lain. Ia menilai ya dividen BUMN senilai hampir 90.000 triliun ya 90 triliun yang seharusnya cukup ya untuk menutup kewajiban pembayaran utang tahunan ya sekitar 2 tahun. Saya kira ya kalau BUMN yang lain begitu kan ya di bawah Danantara itu kalau mencapai 80 triliun begitu kan per tahun maka ini kan cukup sebenarnya. Tapi kita lihat saja pembiayaan yang cukup luar biasa begitu dan kereta cepat ini dapatnya kan 1,5 triliun. Sedangkan kebutuhan ya atau membayar hutang-hutang ke Cina 2 triliun begitu. Nah itu pun lagi begitu kan belum lagi perawatan macam-macam dan sebagainya. Artinya bisa saja ini menumpuk utang-utang kereta cepat. Kalau menumpuk ya Cina tinggal tunjuk sana sini kalau tidak bisa bayar begitu kan ya Indonesia kita begitu. Jadi dalam pertemuan itu begitu Danantara dengan Pak Purbaya ya makanya Pak Danantara itu ngotot sekali untuk membayarkan itu begitu kan. Bahkan Danantara pun berjanji akan mengkaji kembali usulan ya pembayaran tentang melalui ya dividen BUMN sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan. Ya bagus kalau sudah seperti itu. Ya, kalau sudah dapat melalui dividen yang kemudian saling menguntungkan begitu satu sama lain ya bagus begitu kan ya. Hasil dari mutlak semuanya begitu untuk mendapatkan apakah ini nanti buy tunai, buy saham ya, buy apapun begitu kan ya yang didapatkan antara Indonesia dengan Cina yang ya sama-sama menguntungkan begitu kan. Artinya ini menunjukkan bahwa kereta cepat ini kan menjadi tantangan besar begitu sampai hari ini kalau toh pada akhirnya nanti kereta cepat ini bisa menguntungkan sampai 40 sampai 50 tahun kan kalau bisa ya dipercepat begitu kan ya. Makanya Presiden Prabowo Subianto kabarnya akan menerbitkan keputusan presiden atau Kapres ya untuk menangani utang PT kereta cepat ini yakni ke Cina.
Nah, kalau toh pada akhirnya mengeluarkan Kapres, apakah ini di bawah naungan nanti Danantara yang bayar? Atau mungkin ya Pak Purbaya? Kalau Pak Purbaya ngotot seperti itu, begitu artinya secara tidak langsung ya Presiden Prabowo ini masih mempertahankan bagaimana kerugian-kerugian besar bisa terbengkali dengan hal-hal yang lain. Salah satunya misalnya begitu kan ya, di berbagai daerah membutuhkan APBN, membutuhkan anggaran yang begitu luar biasa. Mulai dari pendidikan, kesehatan, mulai dengan yang lain begitu kan ya, yang harus kita bayarkan begitu kan. Artinya secara tidak langsung kalau dipusatkan kepada kereta cepat semuanya, ya bisa-bisa perekonomiannya lambat begitu kan. Itu salah satu banyak yang kemudian dilakukan oleh para ekonom-ekonom yang begitu kan ya. Ini harus menyelamatkan warganya dulu begitu secara halayak umum. Maka Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Kapresnya. Nggak tahu nanti bunyinya bagaimana Kapresnya ini. Tapi yang jelas masyarakat lagi menunggu. Coba kita baca salah satu komentar netizen ini. Yang punya proyek KCC itu Luhut dan Jokowi. Punya hutang ya suruh bayar ke Prabowo. Gini Londro. Bisa saja gitu. Ya, kalau ya kereta cepat ini menghasilkan uang banyak, dianggap sukses, bahkan ya akan digoreng. Wah, ini kinerja Jokowi yang bangun infrastruktur, bangun ini, bangun itu. Prabowo dapat apa? Paling ya sekarang ini ya dapat menanggung beban hutang itu gitu. Makan bergizi gratis. Ya, coba kita lihat saja makan bergizi gratis hari ini. Katanya ini adalah program yang sangat luar biasa. Tapi kita coba lagi begitu. Coba lagi. Kalau ganti presiden, apakah ini akan mempertahankan begitu makan bergizi gratis? Itu satu begitu. Presiden Prabowo hari ini begitu kan, belum lagi ya belum membangun infrastruktur secara besar begitu. Tidak sama dengan Jokowi. Jokowi walaupun banyak hutang, mereka meninggalkan jejak bahwa dialah dibangun seorang Jokowi. Seperti IKN, seperti kereta cepat misalnya, itu kan dilakukan oleh dilakukan oleh Jokowi. Mau rugi atau tidak, kalau rugi digoreng habis-habisan ya. Kalau untung mereka disanjung luar biasa begitu. Sedangkan Prabowo dapat apa? Secara logika kan itu begitu. Makanya Prabowo ini ya bangun infrastruktur yang bagus. Ya yang bagus dong begitu kan ya, untuk menyaingi lah begitu. Apa yang mau dibanggakan sekarang ini? Padahal Presiden Prabowo ini masih menjabat 1 tahun begitu. Apa yang mau dibangun proyek-proyek besar? Ya IKN ya sudah dibangun oleh Jokowi ya. Ya walaupun ya masih ngutang sana sini misalnya begitu kan, walaupun investornya tidak ada begitu ya. Tapi kita lihat saja bahwa orang akan melihat bahwa nanti begitu kan dikenang bahwa apakah di era Presiden Prabowo ini ya biasa-biasa aja atau bagaimana begitu. Apakah ini sama dengan di era Pak SBY? Mengartikan bahwa di era Pak SBY ini kemakmuran yang sangat luar biasa begitu ya dibandingkan dengan era Jokowi. Era Jokowi apa-apa mahal begitu. Coba kita baca lagi komentar dari netizen ya, banyak sekali yang komentar ini, salah satunya semua media mesti interview Luhut dan project execution-nya. Purbaya masih connect ya ke sini enggak ya? Mantan bawahannya di kemaritiman. Jadi kedekatan Luhut dengan Pak Purbaya itu kan dekat sekali begitu. Karena Pak Purbaya itu adalah ya staf bawahan lah kira-kira seperti itu begitu kan. Anak buahnya lah begitu kan. Anak buahnya Luhut. Kalau ini menolak, semuanya menolak begitu, bukan tidak mungkin ini akan menjadi cikal bakal kekuatan dari Pak Purbaya itu sendiri begitu. Kabarnya ya Danantara ini ngotot untuk dibiayai untuk menggunakan APBN. Tapi Pak Purbaya tetap berkali-kali menolak katanya begitu kan ya. 2016 tanda tangan, ya 2023 jalan, 2025 baru evaluasi. Pertanyaannya, di mana tim ahli keuangan saat negosiasi dulu begitu? Evaluasi mendalam, sekarang cuma ya damage control telat. Yang dibutuhkan bukan retorika, tapi transparansi penuh. Berapa utang, bunga berapa, exit plan-nya apa? Ini salah satu komentar dari netizen ya. Kata Pak Purbaya bahwa Danantara cukup buat nyicil utang hush. Ngapain minta APBN? Dana Danantara malah buat beli obligasi pemerintah. Padahal pemerintah baru saja yang melepas 200T ke perbankan, ini malah duit Danantara diinvestasi lagi ke obligasi pemerintah. Aneh-aneh aja. Ini salah satu komentar netizen begitu kan ya.
Kalau menerapkan presiden kasus ya Karen Agustiawan yang memutuskan investasi KCC harus dihukum. Wah, ini beda lagi di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan masih berbicara soal konteks kerugian negara begitu kan ya. Belum lagi berbicara ada indikasi, ada dugaan, ada makam apa yang kemudian dimainkan. Belum lagi dugaan-dugaan itu begitu. Tapi ini fokus kepada hutang-hutangnya. Nah, hutang-hutang inilah banyak muncul spekulasi. Saya kira tepat sekali Pak Purbaya ini menolak begitu kan ya untuk dibiayai APBN. Karena kenapa? Karena semuanya dibebankan kepada APBN. Apa gunanya Danantara? Bagaimana dengan dengan infrastruktur di daerah-daerah terpencil ya, di daerah-daerah perkotaan dan sebagainya. Itu juga membutuhkan APBN yang begitu luar biasa. Jadi artinya kalau toh pada akhirnya nanti banyak orang yang berbicara bahwa di kapresnya nanti begitu yang dikeluarkan ini akan menjadi jalan utama, tapi nggak tahu jalan utamanya apa begitu. Tapi yang jelas Pak Purbaya mungkin akan tidak bisa mengelak lagi untuk menolak begitu, karena itu adalah ada kapresnya. Us bikin hutang tapi minta rakyat yang bayar lewat APBN. Nah, untungnya Menka menolak. Dividen BUMN 90 triliun kok nggak cukup bayar ya, utang 2 triliun per tahun. Ini proyek buat siapa sih? Ya, kalau memang menguntungkan harusnya bisa bayar hutang sendiri, bukan minta disubsidi lagi. Bahkan kalau terpaksa harus bayar ke APBN, ambil aja dari anggaran TKD ya DKI ya. Saya kira kalau ngambil di situ, ini tidak proyek infrastruktur di daerah-daerah itu tidak bisa jalan. Ya kenapa? Karena kekurangan uang, kekurangan modal dan sebagainya begitu. Sehingga yang menjadi korban itu rakyat lagi begitu kan ya. Orang sudah bayar pajak tapi dialihkan kepada kereta cepat misalnya begitu. Infrastruktur yang kemudian kita bangun dari desa-desa terpencil. Makanya ini tanggung jawab gubernur itu sangat luar biasa pada akhirnya, Bu. Mau cari uang dari mana begitu? Apalagi pertumbuhan ekonominya hanya itu-itu aja mereka, ya. Apalagi seperti di Sumut. Ya bisa gigit jari orang-orang di situ begitu. Artinya secara tidak langsung infrastruktur itu akan terlambat begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.